Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang ini Pak Zainul. Assalamualaikum Pak Zainul. Nah, kita hari ini rombongan buahnya main ke sini. Ramai sekali. Penasaran nih kandangnya Pak Zainul. Yang kemarin kayaknya sering di-upload sama Pak Iwan. Oh, tapi kok nggak di-upload Pak Zainul sendiri di grup. Apa? Oh, ini kita bareng-bareng. Nah, ini teman-teman Pak Zainulnya kerja di mana Pak Zainul? Di apa? Di Bontang. Bontangnya di rumah sakit apa? Pabrik. Kalau yang sebelah kiri saya Pak Rustam sehat ya, amin. Nah, tak perkenalan satu-satu. Kalau dua ini ABK, pasti ABK-nya Pak Zainul ya, yang ngerjain kandang sini. Ada Mas Andi William, Andi William. Saya kalau Mas Andi William ingat Pak Andi William dari NTT, Mas Afandi. Terus ada Mas Pak Raihan, pastinya ini Pak Gondrong dan istrinya Pak Rustam. Nah, mungkin dilihat kandangnya, boleh? Ayo siapa artisnya dulu yang tampil. Kita lihat kandangnya yang sering diupload di grup PHN Koloni. Ini model kandangnya, ayamnya bersih teman-teman. Sebenarnya ini pengen kandang rak sih, tapi karena ada kendala di sini. Kendalanya bakul ya katanya. Bakul-bakulnya gitu ya. Yang memilih ayamnya, ukurannya dan sebagainya itu. Ya, terpilihlah model apa ya tadi? Bukan rak. Selat postal, kandang selat postal ini pertama ya, ada di Kalimantan. Selat postal. Pijakannya tetap pakai kayu gini ya. Ini terus dilapisin selat. Cuman ini kayaknya selatnya yang tipis ini, gampang rusak, minta diganti kayaknya. Sudah berapa periode Pak Zainul? 7, 1 tahun lebih. Iya. Wes, tadi sudah lumayan ya berarti ya dengan metode seperti ini. Ya alhamdulillah sih kalau dibanding yang pakai apa postal sekam, memang lebih pertumbuhannya lebih bagus ini. Oh, yang awalnya dulu postal biasa ya, sekam, ya, pakai kayu. Terus kenapa beralih ke sini, ke postal apa nih, selat postal ya? Selat postal. Kemarin tuh referensinya dari temen yang di Sekamping. Budi yang di TPA itu dia sudah pakai itu apa, rak koloni Pak Budi ya. Iya. Terus cuma ketika saya mau menerapkan di sini rak koloni, kendalanya ini tinggi plafon nggak terlalu memadai. Nggak memadai. Oh gitu. Kalau kita buat rak koloni 1 tingkat aja populasi jelas berkurang kan, karena ada apa, jalur pakan kan. Betul. Akhirnya setelah diskusi sama BK, akhirnya sepakat kita juga buat rak, tapi tetap di lantai. Iya. Namanya selat postal. Temu ini, saya selalu inget-inget ini hanya di Kalimantan Timur ini teman-teman ya ada. Tapi lihat ayamnya bersih, bulunya juga bersih, bagus-bagus. Sepertinya ayam sini sudah seleksi ya di sini ya. Bagian sini seleksi, yang sana besar-besar dan ini sudah panen kayaknya Pak Zainul ya. Bukaan pertama. Iya. Pertama, kedua ini belum ada bakul harian. Saya teliti ini selat postalnya ya. Ini bertujuan memang untuk memisahkan kotoran dari ayam dan enggak pakai sekam. Sekam kan di sini ya lumayan sulit atau lumayan mahal ya? Lumayan mahal. Ya dua-duanya ternyata ya. Itu makanya beralih ke sini ya. Kalau di kita itu ada yang namanya selat yang ada kakinya, tinggal dipasang itu persis kayak gini. Cuman kalau menurut biaya saya kurang tahu ya ini mahal di mana. Kalau secara kayunya kan ini kayu sendiri. Menurut biaya tetap murah, ini kan tinggal beli selatnya. Kalau punya kayu, kalau nggak punya kayu
harus beli kayaknya langsung pakai selat aja deh kayaknya. Selat hitam itu langsung dipasang kuat. Tapi ini buat teman-teman daerah mungkin Kalimantan atau daerah manapun, kalau ada kayu tinggal di model kayak seperti ini sudah sangat bagus ya untuk memisahkan ayam dan kotoran. Oh, ukuran idealnya ini berapa antara lantai dan apa ini selatnya ini Pak Zainul? Kalau kemarin sih kita percobaan pertama itu tinggi 20. 20 Ya, cukup. tapi setelah ayam masuk umur hampir 30, wah lumayan penuh, hampir sampai nyentuh ini. Sampai nyentuh selat ini ya. Nah, iya. Jadi kurang tinggi. Kita tambah akhirnya jadi 30 ya. 30 cm. 30 cm. Ini tinggi sih 30 cm berarti. Berarti ya. Kurang lebih. 30 cm sudah ketumpuk sampai ini ya, hampir nyentuh ini ya. Iya. Oke, nanti 30 cm itu sudah pas. Ya tergantung populasi juga ya kelihatannya ya. Yang depan yang paling tinggi ya. Paling tinggi kotorannya. Karena sering ngumpul di sini cari udara. Secara bau pun mungkin ada perawatan ini bau ya, biar hampir minim ya. Ditabur apa? Iya, kita treatment juga. Semprot. Semprotnya pakai spray. Oh, spray. Mungkin disemprot khusus gak ini kohenya Pak Zainul? Iya juga. Pakai apa? Pakai dekomposer. Dekomposer. Oh, pantesan. Hanya kohe sebanyak ini untuk bertumpuk segini kalau nggak ada perawatan. Kayaknya ya, waduh. Nggak mungkin ini tadi saya pun pingsan nanti masuk ke sini. Agak jalan ke sini, lihat kotoran sebelah sini saya. Tak senumpuk apa, oh ternyata sebagian sini nggak begitu banyak kotorannya. Kotak pertama. Oh, ini berarti ini jarak ini harus terhitung bener ya. Kalau salah ini bisa kejeblos kakinya dan akan membuat selat ini rusak nanti. Yang bagus ini tadi saya teliti di kandangnya Pak Iwan ini. Jarak berapa senti Pak Iwan? 7 sampai 8 cm. 7 sampai 8 cm aman kaki saya tadi. Sudah saya tes ya tadi. Ini ada jalur pakan ya. Ini karena apa namanya? Ini kan awal nih, belum kita dapat desainnya sebagaimana. Jadi tempat saya itu sudah ada bayangan di tempat Pak Zainul sendiri seperti ini. Jadi kita bikin lebih kokoh lagi dari ini. Betul. Jadi Pak Zainul ini termasuk korban pertama ya. Ini, Mas. Penemu ya biasa, penemu itu pasti mengorbankan dirinya. Jadi kita memperbagus lagi, akhirnya ketemulah model yang seperti tempat saya garap sendiri. Tapi berkat Pak Zainul ini ya, mudah-mudahan nanti. Awalnya sih rencana mau pakai gelagar juga selatnya. Cuma masukan dari APK untuk pembersihan kohenya atau kotorannya karena masih butuh arko ya. Ya. Jadi lebih mudah kalau tanpa gelagar. Tanpa gelagar. Yang tanpa gelagar. Oh, yang sini. Ya, dan mungkin juga kalau ini kasih gelagar agak lebih pendek lagi nih. Nah, ini kendalanya di pelapon. Plafon ya. Pendek kan. Ini cukup sih. Nah, itu Ini spuyer ini untuk membantu untuk menurunkan suhu panas Pak ya. Dalam kandang. Iya Pak, suhu panas gampang sih pakai seldek itu. Seldeknya juga. Loh, blornya sudah kon loh. 1 2 3 4 5, tinggal seldek aja. Kalau saya hitungin ya butuh berapa? 6 kali 5 berarti 30 lembar. 30 lembar kali 260. Itu berapa itu berarti? Anggap aja saya 200 sih. Berarti 6 juta sama 6 kali 6 jutaan lah itu berapa? Kalau ada panen ganti itu mudah itu nanti aman. 1.000 seekor disimpan buat. Oh iya, 500 saja per ekor udah dapat ini Pak Zainul ya. Oke. Gitulah cara kita ya menawarkan. Ini saya lihat itu ayam ini gak begitu banyak ini ya, napasnya megap-megap ya karena oksigennya ini sangat terpenuhi, terus amoniaknya juga berkurang. Nah disebabkan ini teman-teman ini bagus loh ya kalau sekiranya tidak mau bangun kandang raknya
karena rak sendi juga mahal, biaya tukangnya juga nggak murah. Ini bisa menjadi salah satu opsi. Nah, nanti juga saya akan tunjukkan yang pakai selat hitam itu, yang ada kakinya tinggal pasang juga. Nah, teman-teman tinggal berapa sih lebarnya kandang, karena lebar selat itu 1,5 meter, jika lebar itu ini berapa ini ya, Cok? 10 12 ya, berarti hitungannya 24 tinggal panjangnya berapa nanti akan ketemu. Ini berapa ini panjang Pak Jen? 60, berarti 24 kali 60 1.200 sekian dikali sekian, dah ketemu 1.000, katakanlah 1.000 dikali harganya 75.000 ya, berarti ya 75 juta. Ini kemarin habis berapa ini buat lantai iniannya? Total sekitar 62. Kemarin sih memang ada rencana untuk pakai selat plastik itu, Hitam. selat hitam itu. Mm-hmm. Cuma karena kondisi kandang ini memang ukurannya nggak simetris lah, banyak Mm-hmm. melenceng lah. Iya, banyak yang Menggok-menggok lah, iya, nyerong-nyerong gitu ya. Itu kemarin kayaknya kalau dipasang selat plastik banyak motongnya. Banyak motongnya. Karena tiap kotak ini aja nggak sampai 4 meter. Ya, betul. Sekitar 3,8. Oke, itu PR itu. PR buat saya, nanti tak kasih solusi. Ya, kalau komanya setengah itu pas, kalau Piska kandang 7 meter, 8 ya susah, ini nggak kenapa. Itu PR ya masuk. Panelnya ini panel blower 3 pas, ini pakai termasuk disebut panel basic. Ini panelnya bagus, ada temperatur suhu intermeter 2 untuk 2 blower di tengah, dan ya manual otomatis ya, simple. Pembuatannya ini bagus. Dalamannya pakai apa ini Pak? Full apa ini ya? full inverter. Ada inverter. Pakai inverter di mana ini? Yuk. Nah, Ini biasa memakai. oke, sambil nunggu nggak apa-apa. Ini oh alah. Ini karung, saya kira apa tadi dari jauh. Ya, ini kalau nggak disingkirkan nanti kena ini bisa banjir. Nah, ini lihat dulu. Dalamannya ini. Wow. Pakai Schneider berapa kW? Sorry, pite. Ini pakai Schneider yang 4 kW sama 7,5. 7,5 ini untuk berapa blower Pak Zainul? Desainnya untuk 4. 3 yang ini 2. Lebih saya ini. Lebih pakai full Schneider jos. Mantap ini ya. Ini inverter masuk ke sini semuanya ya. Dan ininya full Schneider, kontaktor dan overloadnya Schneider. Kalau ini kayak pas failure ya. Pas failure pakai sin. Ini misalkan satu pasanya ini rendah, ini yang protek, bukan ini. Jadi aman ya, untuk keamanannya masuk mana ini? Ya masuk ini, listriknya masuk ini, gini breaker. Ini keamanan breaker sekitar berapa ampere? 50 ampere ya. Keamanan pertama ini. Kemudian masuk ke MCB 25 ampere ya ini ya. Kemudian masuk ke kontaktor overload, jika ada salah satu nanti ampernya terganggu di ambang batas yang sudah disesuaikan berapa ampere, ini akan protek di sini. Kemudian protek yang jarang teman-teman pakai adalah di pas failure. Ini sangat penting ini. Sangat penting. Kalau salah satu pasanya jeblos ya ini. Ini pas ini nggak begitu bekerja kan ini. Ini yang kerja teman-teman. Silahkan pakai ini untuk menghindari, mohon maaf ya, biasanya itu ada kandang-kandang ayam yang mungkin kebakaran dan sebagainya, mungkin salah satu pasanya Pak ya. Iya. Itu bisa nggak seimbang, bakar lah. Lah tugasnya pas failure kan seperti itu juga. Itu contohnya. Nah ini bagus, ini nggak main-main ini panelnya. Inverter kayaknya susah mutar itu. Oh gitu, loh voltasenya ekstrim. kalau tanpa inverter? Iya, nggak bakal mutar.
sebab voltasenya drop. Padahal 3 pas. Itu voltase input yang merah itu ya. Heeh. Merah 170 berapa? 194. Kenapa kok begitu? Dengan inverter bisa naik Dah, diturunin malahan ya. turunin. Turunin biar seimbang Menyesuaikan anunya, tegangannya supaya tegangannya ya. bisa Voltasenya akhirnya aman. Iya, Kok kalau full speed nggak mampu. full speed nggak mampu. Ini kan sudah 3 pas ya, seharusnya 3 pas sih aman teman-teman, tapi di sini 3 pas malah ngedrop. Mungkin taat nggak ada gardu ya? Ya, karena masuknya dari jalan poros kan sekitar 800-900 meter. Ya cuman kabelnya aja yang masuk. Kabelnya aja, Trafonya nggak ikut. nggak ada trafo. Oh itu. Nggak ada trafo. Ya sama aja ini kayak. Tapi dengan adanya alhamdulillah bisa teratasi lah. Ya nanti minta trafo lah. Itu PLN ini. Ya kan teman-teman saya yang kerja di PLN banyak ini yang punya kandang ini. Kayak Mas Rijal, ada manajer PLN tapi dari Jawa Tengah sih. Monggo silahkan dibantu ini untuk saudara-saudara kita ini. Apalagi beliau kemarin tuh bilang listrik di Indonesia itu melimpah, bahkan bingung buangnya kemana. Ini di Kalimantan silakan dimaksimalkan ini, tolong ini. Yo. Kalau ini nggak terbukti, ini dirutnya. Hanya beliau bilang gitu, malah kaget kalau teman-teman ternak itu susah dapatan listrik. Ya apa ini? Udah kita susahnya minta ampun. Ya buktinya gitu. Buktinya kalau menurut teknis gitu memang listrik melimpah susah buang kemarin teman-teman, tapi faktanya kita mau dapat itu susah. Saya kesini kok ini ya mendapatkan info menarik nih, pemanasnya pakai arang ya Pak Zainul nih. Oh pakai arang di sini beberapa titik, saya lihat ada 1, 2, ada berapa mungkin sudah dilepas ya di sana. Tapi juga ada Remington di situ. Remingtonnya 1, arangnya beberapa. Ini untuk membantu supaya cepat panas di dalam kandangnya cepat menyebar dan Remingtonnya cepat mati ya. Gitu. Hampir jalan dulu. Lihat ini kalau deflektornya ini sekitar 50 cm. Jadi kebantu ini dari kecepatan angin yang nggak kecapai itu kebantu deflektor akhirnya ke bawah, kecepatan anginnya akhirnya ketemu. Ayamnya juga bisa bernapas kok. Aduh, hampir ini ya, hampir kejeblos saya. Saya nggak perlu ke sana aja ya. Kami tunjukkan di sini di teman-teman. Kandang selat postal ini di Kalimantan ini diterapkan dikarenakan kalau kandang rak koloni ini masih dilema ya, mungkin antara narasumber yang memang belum begitu banyak di sini ya, sumber-sumber ilmunya belum banyak, tapi ada di Kalimantan itu. Gak cuma 1 kandang untuk kandang rak koloni ya, cuman ada keluhan dari bakul-bakul ya untuk pembelian ayam di kandang rak itu susah, mudah di kandang ini. Nah sekali lagi teman-teman jangan patah semangat, Conam akan terus mengedukasi dan insya Allah nanti ke depan juga akan ada banyak video-video saya yang ada di Kalimantan Timur ya, dan saya mudah-mudahan bisa dapat tempat di sini, buka cabang dan sering main di Kalimantan ini dan terus konten supaya ilmu-ilmu terbaru itu bisa menyebar luas sampai seluruh Nusantara. Indah sekali cita-cita saya ya, berbagi ilmu dan kandang rak itu bisa cepat diterima. Nah, tapi tetap ada solusi kok, walau nggak ada rak, beberapa teknik yang lain mungkin kandang selat, lantai dan sebagainya akan saya angkat perlahan ya, dan bisa dinikmati teman-teman terkait harganya ya. Kalau semakin banyak yang pakai dan semakin banyak konten yang saya terbitkan teman-teman, berarti harga alat, harga apapun peralatan itu bisa menjadi lebih murah dikarenakan karena permintaan. Kalau nggak ada permintaan, alat itu harganya agak mahal. Tahun-tahun ini kan konten saya rame dan sebagainya begitu, konten teman-teman yang lainnya rame,
banyak yang mau upgrade kandang, alat jadi murah. Itulah tugas-tugas seperti kita konten kreator itu menyebarkan ilmu sebaik-baik mungkin dan supaya bisa dipakai banyak orang. Dulu tuh harga blower 10 juta, sekarang sudah sangat jauh turun karena banyak orang-orang itu sadar akan adanya close itu sangat dibutuhkan untuk era-era sekarang. Semakin kebutuhan meningkat, semakin harga alat turun. Dulu Remington 8 juta, 7 juta, sekarang 5 juta. Nah, karena banyak yang pakai, importir membeli banyak. Kalau dulu mungkin beli 10, sekarang langsung 1 kontainer. Jadinya lebih murah, kan gitu ya. Jadi kita tidak akan putus semangat untuk menyebarkan konten-konten dimanapun berada. Dan saya ada cita-cita juga, kalau ada rezeki, khusus Kalimantan Timur, ya adanya sedikit tempat singgah markas lagi. Jadi tujuan kita kalau ke Kalimantan Timur ini bisa puas ya, bertemu dengan teman-teman kawan-kawan kita PHN di seluruh Nusantara. Mau ke sana kemari ya biar nyaman ya. Intinya buka cabang ngono lah. Buka cabang itu ya, mudah-mudahan ada di Kalimantan Timur. Mas, ini kan sudah tadi kan kita ke kandangnya Mas Iwan. Belum ada selatnya, selat mesnya. Ya. Ya ini nah yang maksud tadi itu perlu nggak penambahan tali packing di sini? Tali packing sehingga dia bisa terus menjaga ya kestabilan selatnya biar nggak kendor-kendor seperti ini. Kalau dibilang perlu sih sebagai perlu. Kalau nggak dibilang perlu ya tetap perlu. Karena apa ya, tujuannya biar awet. Biar awet ya. Kalau ini 7 periode, tapi menurut saya sih gini. Sudah luar biasa sih. Ya nggak apa-apa nggak pakai tali itu kan. Apa-apa. Kalau rusak beli lagi, kasihan yang buat selat ini nggak kebeli-beli nanti kalau semakin awet ya kan. Termasuk saya ini nggak dibeli-beli ini nanti. Cepat rusak nggak apa-apa kan, tinggal beli baru. Teori biar di hidup mas. Jangan diajarin pakai pita, nggak kebeli lagi nanti. Marketing loh yo. Kan 7 periode ini sudah lumayan. Sudah per periodenya ini berapa populasi ini? 10.000 lah, lumayan dapat 5.000 per ekor gitu aja lah. Itu kali 7 udah berapa ini? Bangun kandang lagi tahun depan Pak Zainul ini kayaknya. Amin amin amin. Doa terbaik buat kawan-kawan Nusantara ya. Itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Zainul mungkin terkait ini? Mungkin disampaikan kawan-kawan Nusantara. Ya memang untuk tumbuhannya ayam itu kuncinya memang ya nggak terkontaminasi bau amonia, sama temperatur bisa dikendalikan juga. Itu ya. Iya. Itu insya Allah buat ayam pertumbuhannya bisa maksimal ya. Dia memang bener amonia ini biang lalanya ya. Biangnya sumber penyakit juga membuat ayam sakit dan sebagainya ya, gitulah sepertinya ya. Gitu durasi sudah sekitar 23 menit. Mudah-mudahan videonya yang kita sampaikan di kandangnya Mbak Zainul ini ya, tentang ngobrol-ngobrol kita panjang lebar tadi bermanfaat buat teman-teman di Nusantara. Yang baik silahkan pakai, yang kurang baik mari kita tingkatkan. Mari semua, ayo kita kumpul ucap salam dulu untuk memberi semangat teman-teman Nusantara. Yang tadi malam dihafalin. Hafalin lu. Aduh, yuk. Ayo kita kasih aba-aba untuk memberi semangat teman-teman Nusantara. Bagaimana salamnya Mas? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Ini yang paling hafal berdua ini. Kelihatan hafalan. Jonan Prince Kalimantan Timur, Bontang, matur nuwun.